udara Cirebon seperti menahan napas. Lorong-lorong menuju makam Sunan Gunung Jati tampak biasa. Tapi langkah manusia mendadak pelan. Suara turun jadi bisik dan mata tidak lagi menantang, melainkan menunduk. Lalu kalimat itu muncul. Tajam seperti paku di kepala. Gus Dur saja tak berani masuk. Bukan karena ada gembok, bukan karena ada pagar, tapi karena ada batas tak tertulis yang terasa lebih kuat daripada tembok. Dan ketika sebuah batas mampu menghentikan seorang tokoh sebesar Gus Dur, pertanyaannya tinggal satu. Apa yang sebenarnya dijaga di dalam sana? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin, ya robbal alamin. Malam turun di Cirebon dengan cara yang pelan, Sioliola kota ini tahu kapan harus mengecilkan suara. Angin dari arah pesisir membawa bau asin yang tipis, bercampur aroma tanah lembab setelah sore yang panas. Jalan-jalan menuju kawasan Gunung Jati tampak biasa bagi orang luar. Namun, bagi mereka yang pernah datang, ada rasa berbeda yang sulit dijelaskan, bukan rasa takut. Lebih mirip rasa dituntun untuk menata diri. Di warung kecil pinggir jalan, di teras rumah, di sela obrolan para sopir dan peziarah, sebuah kalimat beredar, seperti bisikan yang tidak mau mati. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya panjang. Gus Dur saja tak berani masuk ke makam Sunan Gunung Jati. Tidak diucapkan dengan teriakan, justru disampaikan dengan nada pelan. Seperti orang menyebut sesuatu yang sebaiknya tidak dibicarakan sembarangan. Setelah kalimat itu meluncur, biasanya ada jeda. Ada yang tertawa kecil untuk menutup canggung. Ada yang langsung diam. Nama Gus Dur bukan nama ringan. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai tokoh yang berani menabrak sekat, yang sering datang ke tempat-tempat yang dianggap tabu oleh banyak orang. Ia humoris, santai, kadang tampak tidak takut apapun. Karena itu, ketika namanya disebut memilih menahan langkah, cerita itu terasa seperti menyalakan lampu di ruang gelap. Orang jadi ingin tahu, bukan karena haus sensasi, tetapi karena ingin memahami. Menahan langkah itu artinya apa? Lalu, pelan-pelan, pertanyaan muncul dari dasar yang lebih dalam. Apakah ini soal keberanian? Atau justru soal adab? Dalam tradisi yang hidup di tanah Jawa dan pesisir Cirebon, keberanian tidak selalu berarti menerobos. Ada keberanian yang bentuknya justru berhenti. Berani menahan diri, berani tidak memaksa, berani menerima bahwa ada ruang yang cukup dihormati dari kejauhan. Makam Sunan Gunung Jati sejak lama bukan sekadar tujuan perjalanan. Ia ruang sakral yang diperlakukan dengan tata krama yang tidak selalu ditulis, namun terasa mengikat. Orang datang membawa doa, membawa nama-nama keluarga, membawa harapan yang disimpan rapat di dada. Namun sebelum bibir bergerak memanjatkan apapun, tempat itu seakan meminta satu hal dulu. Niat yang jernih dan sikap yang tertata. Di titik inilah bisik tentang Gus Dur hidup seperti bara kecil. Bagi sebagian orang, itu jadi bahan perdebatan. Ada yang membesarkannya menjadi cerita menakutkan, ada yang menertawakannya sebagai bumbu masyarakat. Namun, di antara keramaian tafsir itu, ada makna yang sering luput. Kisah seperti ini di Nusantara sering berfungsi sebagai penanda. Penanda bahwa kesucian tidak membutuhkan panggung. Penanda bahwa tidak semua pintu perlu dibuka hanya karena manusia penasaran. Cirebon sendiri adalah kota yang tumbuh dari pertemuan banyak arus, pesisir dan pedalaman, perdagangan dan pesantren, budaya lama dan ajaran baru. Di tanah seperti ini, kisah wali tidak hanya disimpan dalam buku, tetapi dijaga dalam laku. Karena itu, ketika orang menyebut Sunan Gunung Jati, yang terbayang bukan cuma tokoh sejarah, melainkan sebuah warisan rasa hormat yang panjang, rasa yang membuat suara otomatis pelan, langkah otomatis tertib. Malam ini, kisah itu dimulai dari bisik yang mengguncang, bukan untuk memastikan benar atau salah, bukan untuk membuktikan siapa yang berani dan siapa yang tidak. Jejak yang akan disusuri adalah jejak sikap, jejak bagaimana sebuah tempat bisa mengajarkan manusia untuk berhenti sejenak, menunduk, lalu bertanya pada diri sendiri, datang untuk apa? Dan sanggupkah menjaga adab sebelum meminta apapun? Dan ketika pertanyaan itu menggantung di udara, Cirebon kembali sunyi, seolah memberi ruang agar jawabannya muncul pelan-pelan. Pagi di kawasan Gunung Jati tidak pernah benar-benar riuh. Bahkan ketika matahari mulai naik dan peziarah berdatangan, suasananya tetap terasa ditahan. Langkah kaki melambat dengan sendirinya, suara percakapan turun satu tingkat lebih pelan.
dan tatapan orang-orang tidak lagi liar ke segala arah. Ada sesuatu yang bekerja tanpa diperintah. Seolah tempat ini punya caranya sendiri untuk mengatur manusia yang datang. Tidak ada gerbang besar yang mengintimidasi. Tidak ada papan larangan dengan huruf merah menyala. Namun semakin mendekat, semakin terasa adanya pagar yang tak terlihat. Bukan pagar dari besi, melainkan rasa. Rasa bahwa tidak semua langkah boleh diambil sembarangan. Rasa bahwa ada batas yang sebaiknya dibaca, bukan ditantang. Bagi peziarah baru, perasaan ini sering membingungkan. Secara fisik, jalan terbuka. Lorong-lorong bisa dilalui. Namun di titik tertentu, banyak orang mendadak ragu. Kaki seperti ditahan oleh pikiran sendiri. Bukan karena takut terjadi apa-apa, melainkan karena muncul kesadaran aneh bahwa mungkin cukup sampai di sini. Dan kesadaran itu datang tanpa suara. Masyarakat sekitar mengenal perasaan ini sejak lama. Mereka tidak menyebutnya dengan istilah rumit. Cukup dengan kalimat sederhana, jaga sikap. Kalimat itu tidak menjelaskan apa-apa secara rinci. Tetapi justru karena itulah ia bekerja. Setiap orang diminta membaca keadaan dengan kepekaan masing-masing. Tidak ada standar baku selain satu hal. Hormat, disinilah banyak cerita mulai salah dibaca. Dari luar, pagar tak terlihat ini sering dianggap sebagai larangan yang misterius, bahkan menakutkan. Padahal, bagi mereka yang hidup berdampingan dengannya, batas ini justru terasa melindungi. Ia menjaga agar niat tidak tercampur dengan kesembronoan. Ia memastikan bahwa yang datang benar-benar siap secara batin, bukan sekadar ingin melihat dari dekat. Beberapa orang bertanya, mengapa tidak semua dijelaskan saja? Mengapa tidak dibuat aturan tertulis agar jelas? Pertanyaan ini wajar di zaman yang serba ingin pasti. Namun tradisi lama tidak selalu bekerja dengan penjelasan panjang. Ia bekerja melalui kebiasaan, melalui contoh, dan melalui rasa yang diturunkan pelan-pelan. Penjelasan terlalu gamblang justru dikhawatirkan mengeringkan makna. Pagar tak terlihat ini juga menguji sesuatu yang halus. Ego. Ada orang yang merasa tersinggung ketika diminta berhenti, merasa diragukan niatnya. Namun ada pula yang justru merasa ditolong, seolah diingatkan untuk tidak tergesa. Di titik inilah perbedaan sikap terlihat jelas. Yang satu ingin membuktikan, yang lain ingin menghormati. Di sekitar makam, para juru kunci jarang bicara keras. Mereka lebih sering memberi isyarat halus. Sebuah senyuman kecil, anggukan pelan, atau kalimat pendek yang tidak menggurui. Cara ini sengaja dipilih, karena ruang sakral tidak cocok dengan nada perintah. Di tempat seperti ini, manusia diharapkan mendengar dengan rasa, bukan hanya dengan telinga. Pagar tak terlihat itu bukan hanya soal ruang, tetapi juga soal waktu. Ada saat-saat tertentu yang dijaga lebih hening. Ada momen ketika langkah diminta lebih pelan dari biasanya. Semua ini bukan untuk menciptakan kesan angker, melainkan untuk menjaga ritme. Ritme yang memungkinkan doa tidak tenggelam oleh lalu lalang manusia. Ketika kisah tentang Gus Dur yang menahan langkah kembali teringat, pagar tak terlihat ini mulai terasa maknanya. Ia bukan tembok penolak, melainkan pengingat bahwa di hadapan yang sakral, keberanian bukan soal melangkah lebih jauh, tetapi soal tahu kapan berhenti. Dan dalam keheningan Gunung Jati, pagar itu berdiri kokoh tanpa wujud, menjaga agar setiap niat yang masuk tetap berada di jalurnya. Nama itu muncul lagi di antara bisik dan tatapan penuh tanda tanya. Gus Dur, setiap kali disebut, suasana obrolan selalu berubah. Ada jeda singkat, seolah orang-orang sedang menimbang kata berikutnya. Bukan karena takut menyebut namanya, melainkan karena nama itu membawa bobot. Ia bukan sekadar tokoh publik, tetapi simbol keberanian, keterbukaan, dan sikap yang sering melampaui batas-batas lazim. Banyak orang mengenal Gus Dur sebagai sosok yang tidak ragu masuk ke ruang-ruang yang dihindari orang lain. Ia datang ke tempat-tempat yang dianggap sensitif, berdialog dengan kelompok yang dipinggirkan, dan sering menertawakan ketegangan yang dibuat-buat. Karena itu, cerita tentang dirinya yang memilih menahan langkah di sebuah makam wali terasa janggal di telinga sebagian orang, seolah tidak cocok dengan citra yang selama ini dikenal. Namun justru disitulah letak getarannya. Menahan langkah ini bukan keputusan sembarangan. Ia bukan reaksi spontan atau dorongan emosional. Ia lahir dari pembacaan yang dalam terhadap situasi. Dalam tradisi spiritual Nusantara, kemampuan membaca ruang dianggap sama pentingnya dengan keberanian bertindak. Ada saat untuk maju, dan ada saat untuk berhenti tanpa perlu alasan panjang. Bagi orang-orang yang dekat dengan Gus Dur,
Sikap ini tidak mengejutkan. Mereka mengenalnya bukan hanya sebagai pemikir rasional, tetapi juga sebagai pribadi yang peka terhadap rasa. Ia tidak datang ke sebuah tempat hanya dengan logika, tetapi juga dengan kepekaan batin. Ketika rasa itu mengatakan cukup, ia tidak merasa perlu melangkah lebih jauh demi pembuktian apapun. Pilihan menahan langkah ini sering disalahpahami sebagai rasa takut. Padahal, dalam kerangka spiritual, takut dan hormat adalah dua hal yang berbeda. Takut mendorong orang untuk menjauh dengan gelisah. Hormat justru membuat orang berhenti dengan tenang. Dalam kisah ini, yang bekerja bukan ketakutan, melainkan kesadaran akan batas yang perlu dijaga. Di sekitar makam Sunan Gunung Jati, batas itu memang tidak pernah diumumkan dengan suara keras. Ia hadir sebagai suasana, dan Gus Dur dikenal sebagai sosok yang tidak menertawakan suasana semacam ini. Ia tidak merasa perlu membongkar atau menantangnya. Baginya, tidak semua hal harus diuji dengan tindakan. Ada pemahaman yang cukup dirasakan. Pilihan itu juga mencerminkan satu prinsip penting yang sering ia sampaikan, bahwa adab mendahului pengetahuan. Seseorang boleh memiliki ilmu, pengalaman, dan keberanian, tetapi tanpa adab, semua itu kehilangan arah. Dalam konteks ziarah, adab berarti tahu bagaimana mendekat tanpa melukai kesunyian yang dijaga. Cerita tentang Gus Dur ini kemudian beredar dan tumbuh dengan berbagai tafsir. Ada yang membesarkannya menjadi kisah mistis, ada yang mengecilkannya sebagai cerita masyarakat. Namun, makna sejatinya sering terlewat. Kisah ini bukan tentang apa yang terjadi di dalam, melainkan tentang keputusan untuk tidak masuk, tentang keberanian untuk berkata cukup. Di zaman yang gemar mendorong orang untuk selalu melampaui batas, sikap ini terasa asing. Dunia modern mengajarkan bahwa semakin jauh seseorang melangkah, semakin hebat ia dianggap. Gus Dur menunjukkan arah sebaliknya, bahwa kebesaran seseorang juga bisa terlihat dari kemampuannya menahan diri. Ketika malam kembali turun di Gunung Jati, cerita itu tetap berputar di udara. Tidak sebagai klaim, tidak sebagai larangan, tetapi sebagai pengingat bahwa di hadapan ruang yang sakral, ukuran keberanian berubah. Ia tidak lagi diukur dari seberapa dekat tubuh berada, melainkan dari seberapa dalam seseorang memahami kapan harus berhenti. Dan dalam pilihan sunyi itulah, nama Gus Dur kembali berbicara tanpa perlu satu kata pun. Semakin mendekat ke area makam, suasana berubah tanpa aba-aba. Udara terasa lebih berat, bukan karena panas atau lembab, melainkan karena keheningan yang menebal. Orang-orang berjalan lebih pelan, seolah setiap langkah perlu dipikirkan. Tidak ada yang memerintah, tidak ada suara yang mengingatkan, tetapi tubuh seakan mengerti bahwa tempat ini menuntut sikap berbeda. Banyak peziarah menceritakan pengalaman yang serupa. Di titik tertentu, dada terasa sedikit sesak, bukan sakit, hanya rasa penuh yang sulit diterjemahkan. Ada pula yang mengaku lidahnya mendadak keluh, seperti kehabisan kata. Yang lain merasakan dorongan halus untuk menunduk, menahan pandang, dan memperlambat napas. Tidak ada kejadian dramatis, justru karena itulah kesannya bertahan lama. Isyarat ini tidak datang sebagai peringatan keras. Ia tidak memaksa orang untuk berhenti. Ia hanya hadir sebagai rasa yang mengajak seseorang bertanya pada dirinya sendiri, masih perlu melangkah? Atau cukup sampai di sini? Dan pertanyaan itu muncul tanpa suara, tanpa logika yang bisa dirunut dengan jelas. Sebagian orang mencoba melawan rasa itu. Mereka melangkah lebih cepat, berbicara lebih keras, seolah ingin membuktikan bahwa semua baik-baik saja. Namun seringkali, ketenangan justru menjauh. Batin terasa gelisah, doa tidak mengalir, dan pikiran sibuk sendiri. Sebaliknya, mereka yang memilih berhenti sejenak, menarik napas, lalu menata niat, sering merasakan ketenangan yang perlahan datang. Masyarakat sekitar mengenal fenomena ini sejak lama. Mereka tidak menyebutnya dengan istilah aneh, cukup dengan ungkapan sederhana. Tempat ini punya rasa. Ungkapan itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada pengalaman yang hanya bisa dirasakan ketika seseorang bersedia diam. Isyarat yang tak bisa dijelaskan ini menjadi bagian dari penjagaan. Tanpa pagar, tanpa larangan tertulis, ruang sakral tetap terlindungi. Orang-orang yang peka akan menyesuaikan diri, yang belum peka akan belajar melalui kegelisahan yang muncul. Dalam cara yang halus ini, tempat itu mengajarkan adab tanpa ceramah. Disinilah banyak cerita mistis lahir. Rasa yang tidak dipahami sering diberi nama yang berlebihan. Padahal,
yang terjadi seringkali sangat sederhana. Ketika seseorang datang dengan niat yang belum tertata, batin akan bereaksi. Ketika datang dengan sikap tergesa, ruang sunyi terasa menolak. Bukan karena ada kekuatan yang mengusir, melainkan karena ketidaksinkronan antara niat dan suasana. Isyarat ini juga berkaitan dengan kesadaran diri. Di tempat seperti makam Sunan Gunung Jati, manusia dihadapkan pada keterbatasannya sendiri. Ego yang biasa dibawa kemana-mana mendadak terasa tidak relevan. Rasa ingin tahu yang berlebihan tidak menemukan pegangan. Di titik ini, banyak orang merasa tidak nyaman. Namun, justru di sanalah pelajaran bekerja. Ketika kisah tentang Gus Dur kembali diingat, isyarat ini menjadi lebih masuk akal. Ia bukan orang yang mengabaikan rasa semacam ini. Ia dikenal mendengarkan suasana, membaca tanda halus yang sering diabaikan orang lain. Jika rasa itu meminta jeda, ia memberinya ruang. Bukan karena takut, tetapi karena menghormati. Malam kembali menyelimuti Gunung Jati dengan tenang. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan panjang di lorong-lorong. Di tengah kesunyian itu, isyarat tetap bekerja, tanpa suara, tanpa penjelasan. Ia tidak menuntut kepercayaan, hanya mengajak seseorang untuk peka. Dan bagi mereka yang mau mendengar, isyarat itu cukup jelas, meski tak pernah banner-banner bisa dijelaskan. Kesunyian di kawasan Gunung Jati bukanlah kebetulan. Ia tidak muncul karena sepi pengunjung, justru lahir di tengah arus manusia yang terus datang. Di antara langkah kaki, doa yang dibisikkan, dan napas yang ditahan, ada upaya bersama untuk menjaga agar suasana tidak pecah. Kesunyian di sini seperti kesepakatan tak terucap, dipelihara oleh banyak orang tanpa perlu saling mengingatkan. Pada jam-jam tertentu, peziarah datang silih berganti. Namun, tidak ada hiruk-pikuk seperti di tempat ramai lainnya. Suara tertawa jarang terdengar. Percakapan pun pendek-pendek, sering berakhir dengan anggukan. Bahkan anak-anak yang ikut orang tuanya tampak lebih tenang, seolah ikut merasakan bahwa tempat ini meminta sikap berbeda. Kesunyian itu bekerja perlahan, meresap ke tubuh siapapun yang masuk. Bagi masyarakat sekitar, kesunyian bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ia diwariskan sejak kecil. Mereka diajarkan bahwa makam Sunan Gunung Jati bukan ruang biasa. Di sini, suara diturunkan, langkah diperlambat, dan sikap dijaga. Bukan karena takut dimarahi, tetapi karena itulah cara menghormati. Kesunyian menjadi bahasa pertama sebelum doa diucapkan. Kesunyian ini juga berfungsi sebagai pelindung. Di dunia yang serba cepat dan bising, ruang seperti ini mudah kehilangan makna jika tidak dijaga. Terlalu banyak suara akan menutup ruang batin. Terlalu banyak lalu lalang akan membuat doa terasa seperti rutinitas. Karena itu, kesunyian dijaga agar setiap orang yang datang masih punya kesempatan untuk berjumpa dengan dirinya sendiri. Ada perbedaan besar antara sunyi dan sepi. Sepi adalah ketiadaan. Sunyi adalah pilihan. Di gunung hati, sunyi dipilih dengan sadar. Para juru kunci tidak mengusir keramaian dengan larangan keras. Mereka membiarkan suasana bekerja sendiri. Ketika seseorang berbicara terlalu keras, ia akan segera merasa janggal, seolah suaranya tidak menemukan tempat. Tanpa ditegur, orang itu biasanya akan menurunkan nada dengan sendirinya. Kesunyian juga menyaring niat. Mereka yang datang hanya untuk melihat-lihat, sering merasa tidak betah. Tidak ada hiburan, tidak ada yang bisa dipamerkan. Sebaliknya, mereka yang datang membawa beban batin justru menemukan ruang untuk bernapas. Dalam sunyi, doa tidak perlu bersaing. Ia bisa mengalir tanpa tergesa. Banyak peziarah mengaku tidak membawa pulang cerita apa-apa. Tidak ada pengalaman luar biasa. Tidak ada kejadian aneh. Namun mereka pulang dengan perasaan lebih ringan. Itulah tanda bahwa kesunyian bekerja. Ia tidak meninggalkan kesan dramatis, tetapi mengubah suasana batin secara perlahan. Perubahan yang sering baru disadari setelah seseorang menjauh dari tempat itu. Kesunyian yang dijaga ini berkaitan erat dengan adab. Tanpa adab, sunyi mudah runtuh. Satu orang yang bersuara keras bisa memecah suasana bagi banyak orang. Karena itu, setiap pengunjung, sadar atau tidak, ikut memikul tanggung jawab. Menjaga sunyi berarti menjaga pengalaman bersama. Disinilah nilai kolektif bekerja tanpa komando. Ketika kisah tentang Gus Dur kembali terlintas, kesunyian ini menjadi kunci pemahaman. Menahan langkah bukan hanya soal batas ruang, tetapi juga soal menjaga sunyi. Terlalu banyak langkah bisa mengganggu keseimbangan. Terlalu banyak keinginan bisa merusak ketenangan. Dalam kesunyian,
Pilihan untuk berhenti justru terasa tepat. Saat senja turun dan bayangan memanjang di pelataran, kesunyian tetap bertahan. Ia tidak menolak siapapun, tetapi juga tidak memanjakan. Ia hanya hadir sebagai ruang yang meminta manusia untuk mengecilkan diri. Dan dalam mengecilkan diri itulah, banyak orang justru menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari, tanpa perlu kata-kata, tanpa perlu bukti. Untuk memahami mengapa kesunyian dijaga begitu ketat, nama Sunan Gunung Jati perlu ditempatkan pada posisinya yang utuh. Ia bukan sekadar tokoh masa lalu yang dimakamkan lalu Bagi Cirebon, Sunan Gunung Jati adalah poros, titik temu antara sejarah, spiritualitas, dan cara hidup yang terus bergerak hingga hari ini. Dalam ingatan masyarakat, Sunan Gunung Jati hadir sebagai sosok yang tidak memaksa. Dakwahnya berjalan pelan, menyusup lewat laku, bukan teriakan. Ia memahami bahwa keyakinan tidak tumbuh dari tekanan, tetapi dari keteladanan. Karena itu, ajarannya menyatu dengan budaya, dengan bahasa, dengan kebiasaan sehari-hari. Islam datang bukan sebagai tamu asing, melainkan sebagai bagian dari rumah itu sendiri. Cirebon tumbuh sebagai wilayah peralihan. Ia berada di antara pesisir dan pedalaman, di antara jalur dagang dan jalur pesantren. Dalam ruang seperti ini, Sunan Gunung Jati memainkan peran penting. Ia menjadi jembatan, bukan tembok. Ia mempertemukan yang berbeda, tanpa harus menghilangkan ciri masing-masing. Cara ini meninggalkan jejak yang dalam pada karakter masyarakatnya. Sunan Gunung Jati juga tidak dikenal sebagai wali yang gemar menonjolkan keistimewaan. Dalam banyak kisah, namanya disebut dengan nada pelan. Tidak ada deskripsi berlebihan, tidak ada cerita yang sengaja dibesar-besarkan. Kesederhanaan ini justru memperkuat wibawanya. Semakin sedikit ia bicara tentang dirinya, semakin kuat pengaruhnya terasa. Bagi masyarakat Cirebon, menghormati Sunan Gunung Jati berarti menjaga cara hidup yang ia wariskan. Itu terlihat dari sikap, dari adab, dari cara berbicara, dan bersikap di ruang-ruang tertentu. Makamnya bukan hanya tempat mengingat kematian, tetapi pengingat tentang bagaimana hidup seharusnya dijalani, dengan rendah hati, dengan kesabaran, dan dengan kesadaran akan batas. Karena itu, makam Sunan Gunung Jati tidak pernah diperlakukan sebagai tempat biasa. Ia adalah simbol dari jalan hidup yang menolak kegaduhan. Simbol dari dakwah yang memilih ketenangan, kesunyian yang dijaga di sekitarnya, bukan hiasan, melainkan cerminan dari karakter sosok yang dimakamkan di sana. Masyarakat sekitar tumbuh dengan pemahaman ini. Mereka tidak selalu bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tetapi mereka menjalaninya. Anak-anak belajar dari sikap orang tua, peziarah belajar dari suasana. Tanpa ceramah panjang, nilai itu berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, batas-batas yang ada di sekitar makam menjadi lebih masuk akal. Batas bukanlah bentuk pengultusan, melainkan cara menjaga simbol agar tidak kehilangan makna. Ketika semua orang bebas masuk tanpa adab, simbol itu akan larut dalam kebiasaan. Dan ketika kebiasaan menguasai, kesadaran perlahan memudar. Sunan Gunung Jati bagi Cirebon adalah pengingat yang terus hidup. Ia tidak hadir lewat pidato atau tulisan, tetapi lewat rasa hormat yang muncul begitu orang menjejakkan kaki di wilayahnya. Rasa yang membuat suara turun, langkah melambat, dan niat ditata ulang. Ketika kisah tentang Gus Dur dikaitkan dengan sosok ini, maknanya semakin jelas. Menahan langkah di hadapan Sunan Gunung Jati bukan sikap berlebihan, melainkan keselarasan. Keselarasan antara tokoh yang memahami adab dan wali yang mewariskan adab itu sendiri. Di titik inilah, Cirebon tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi menjaga cara memahami sejarah dengan rasa hormat yang tidak pernah selesai. Di kawasan makam Sunan Gunung Jati, ruang tidak disusun secara acak. Setiap lorong, setiap halaman, dan setiap batas memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar fungsi fisik. Orang yang datang perlahan menyadari bahwa mereka tidak hanya sedang berjalan mendekati sebuah makam, tetapi sedang bergerak melalui lapisan-lapisan sikap yang berbeda. Lapisan pertama terasa paling terbuka. Di sini peziarah datang dengan beragam latar belakang, ada yang baru pertama kali, ada yang sudah puluhan kali. Doa dibaca, nama-nama keluarga disebut, dan harapan dititipkan dengan cara masing-masing. Suasananya tenang, tetapi masih terasa longgar. Orang masih bisa bergerak dengan cukup bebas, meski nada suara tetap dijaga. Semakin masuk ke dalam, ruang mulai menyempit. Dan bersama itu, tuntutan adab pun meningkat. Di titik ini, langkah otomatis melambat. Tidak ada yang memerintah,
Tetapi tubuh seperti memahami bahwa gerak perlu dikendalikan. Banyak orang berhenti di sini, merasa sudah cukup. Tidak ada rasa kehilangan. Justru muncul ketenangan karena tahu diri telah berada di tempat yang tepat. Lapisan ruang ini tidak dibuat untuk memisahkan manusia berdasarkan derajat. Ia bukan seleksi siapa yang lebih suci atau lebih layak. Ia adalah pengingat bahwa kedekatan fisik tidak selalu sejalan dengan kesiapan batin. Semakin dekat seseorang ingin melangkah, semakin besar tanggung jawab sikap yang harus ia bawa. Masyarakat sekitar memahami lapisan ini sebagai bagian dari tata krama. Mereka tidak menjelaskannya dengan istilah rumit. Cukup dengan pesan singkat di dalam, lebih jaga diri. Pesan ini tidak mengandung ancaman. Ia lebih mirip ajakan untuk menundukkan ego sebelum melanjutkan langkah. Lapisan adab bekerja bersamaan dengan lapisan ruang. Ketika seseorang belum siap secara batin, ruang terasa menutup dengan sendirinya. Bukan karena pintu dikunci, melainkan karena rasa ragu muncul dari dalam. Sebaliknya, ketika niat tertata dan sikap tenang, ruang terasa ramah meski tetap menjaga jarak. Disinilah banyak kesalahpahaman muncul. Dari luar, lapisan-lapisan ini sering dianggap sebagai bentuk pembatasan berlebihan. Ada yang menilai seolah ada rahasia yang disembunyikan. Padahal, yang dijaga bukan informasi atau benda, melainkan suasana. Suasana yang rapuh jika diperlakukan sembarangan. Lapisan ini juga mengajarkan bahwa ziarah bukan perlombaan. Tidak ada penghargaan bagi yang paling masuk ke dalam. Tidak ada pula kekurangan bagi yang memilih berhenti lebih awal. Dalam tradisi ini, berhenti bukan kegagalan. Ia justru bisa menjadi tanda bahwa seseorang peka terhadap dirinya sendiri. Para juru kunci berperan menjaga keseimbangan ini. Mereka tidak berdiri sebagai penjaga gerbang yang keras, tetapi sebagai penuntun halus. Dengan sikap tenang, mereka membantu peziarah menemukan posisinya masing-masing. Tidak ada paksaan. Tidak ada dorongan berlebihan. Semua berjalan dalam ritme yang wajar. Ketika kisah tentang Gus Dur kembali disandingkan dengan lapisan ruang ini, maknanya semakin terang. Menahan langkah bukan berarti ditolak. Itu berarti membaca lapisan adab dengan jujur. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang tidak ingin mengambil ruang yang bukan haknya. Ia memahami bahwa menghormati lapisan ruang adalah bagian dari menghormati makna di baliknya. Lapisan ruang dan lapisan adab ini akhirnya membentuk pengalaman yang utuh. Ziarah tidak lagi diukur dari seberapa dekat seseorang berdiri, tetapi dari seberapa sadar ia menempatkan diri. Dalam kesadaran itu, setiap orang pulang membawa sesuatu yang berbeda, namun sama-sama berharga. Dan di Gunung Jati, lapisan-lapisan ini terus dijaga, agar makna tidak larut oleh langkah yang tergesa. Perubahan zaman pelan-pelan menggeser cara manusia datang ke tempat suci. Di Gunung Khoti, pergeseran itu terasa tanpa perlu diumumkan. Dulu orang datang dengan waktu yang longgar. Mereka berjalan pelan, duduk lama, dan pulang tanpa terburu-buru. Kini, banyak yang datang dengan jadwal singkat, ponsel di tangan, dan pikiran yang masih tertinggal di luar pagar. Ziarah yang dahulu dipahami sebagai perjalanan batin, perlahan bersentuhan dengan logika wisata. Ada keinginan untuk melihat sebanyak mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin. Ada dorongan untuk mengabadikan momen, membuktikan bahwa seseorang pernah sampai di sana. Tidak selalu dengan niat buruk, tetapi kebiasaan ini membawa irama yang berbeda ke ruang yang sejak awal dijaga agar tetap tenang. Di pelataran, kamera sering terangkat sebelum doa sempat ditata. Percakapan masih membawa suara dunia luar. Sebagian peziarah tampak lebih sibuk mencari sudut yang tepat daripada mencari ketenangan. Di titik inilah ketegangan halus muncul, bukan pertentangan terbuka, melainkan benturan antara dua cara memandang tempat yang sama. Bagi masyarakat sekitar, makam Sunan Gunung Jati bukan destinasi, ia tujuan batin. Datang ke sini berarti bersedia melambat, bahkan jika dunia di luar menuntut sebaliknya. Karena itu, mereka menjaga agar ritme lama tidak runtuh oleh kebiasaan baru. Bukan dengan menolak orang datang, tetapi dengan menahan suasana agar tidak berubah menjadi riuh. Ziarah dan wisata sebenarnya memiliki logika yang berbeda. Wisata mengundang gerak cepat, rasa ingin tahu visual, dan kepuasan sesaat. Ziarah justru meminta kebalikannya. Ia mengajak diam, menata niat, dan menerima bahwa tidak semua pengalaman perlu dibawa pulang sebagai cerita. Ketika dua logika ini bertemu tanpa keseimbangan, makna mudah bergeser. Banyak peziarah tidak menyadari pergeseran ini. Mereka datang dengan niat baik,
tetapi membawa kebiasaan yang tidak selaras. Bukan karena kurang hormat, melainkan karena belum sempat menurunkan ritme. Disinilah peran suasana menjadi penting. Kesunyian yang dijaga membantu orang-orang ini menyesuaikan diri, meski kadang membutuhkan waktu. Para juru kunci dan penjaga memahami tantangan ini. Mereka tidak menolak perubahan, tetapi berusaha menuntunnya. Dengan pengaturan alur, dengan isyarat halus, mereka menjaga agar ziarah tidak sepenuhnya larut menjadi wisata. Tugas mereka bukan melarang kamera, tetapi mengingatkan bahwa ada momen yang lebih tepat dijalani daripada direkam. Perubahan ini juga mempengaruhi cara orang membaca batas. Ketika makam dipahami sebagai objek wisata, batas terasa mengganggu. Namun ketika dipahami sebagai ruang ibadah, batas justru terasa membantu. Ia menjaga agar fokus tidak terpecah dan niat tidak melenceng. Batas menjadi penyangga antara dunia luar yang bising dan ruang dalam yang hening. Kisah tentang Gus Dur kembali relevan di titik ini. Ia datang ke banyak tempat, tetapi tidak membawa mental wisata. Ia tidak datang untuk menandai kehadiran, melainkan untuk menghormati. Ketika suasana meminta jeda, ia berhenti. Sikap ini kontras dengan dorongan zaman yang selalu ingin lebih dekat, lebih cepat, dan lebih terlihat. Ziarah yang bergeser menjadi wisata berisiko kehilangan ruhnya. Ketika pengalaman batin digantikan oleh dokumentasi, yang tersisa hanya jejak visual tanpa makna mendalam. Gunung Jati, dengan segala penjagaannya, berusaha mencegah pergeseran ini, bukan dengan menutup diri, tetapi dengan mempertahankan ritme yang mengajarkan manusia untuk melambat. Di tengah arus perubahan, tempat ini berdiri sebagai pengingat bahwa ada ruang yang tidak bisa didekati dengan cara biasa. Bahwa tidak semua perjalanan perlu dikejar targetnya. Dan bahwa dalam ziarah, yang paling penting bukan apa yang dibawa pulang di layar, tetapi apa yang tertinggal di hati setelah seseorang benar-benar berhenti sejenak. Dalam kisah para wali, ada satu hal yang selalu muncul dengan cara yang sama. Karamah tidak pernah datang untuk dipamerkan. Ia hadir diam-diam, seperti napas yang tidak terdengar tetapi terasa. Di sekitar Sunan Gunung Jati, pemahaman ini hidup kuat. Orang-orang jarang berbicara lantang tentang keajaiban. Justru kesunyian itulah yang dijaga agar makna tidak bergeser menjadi tontonan. Banyak orang datang dengan harapan tertentu. Ada yang ingin merasakan sesuatu yang luar biasa. Ada pula yang ingin melihat tanda-tanda yang bisa diceritakan ulang. Namun tempat ini seolah menolak harapan yang terlalu bising. Ia tidak menawarkan sensasi, ia hanya menyediakan ruang. Dan di ruang itulah, Karamah bekerja dengan caranya sendiri. Jika memang perlu bekerja, masyarakat sekitar memahami Karamah sebagai dampak, bukan tujuan. Jika seseorang pulang dengan hati lebih tenang, itu sudah cukup. Tidak perlu pengalaman aneh, tidak perlu cerita dramatis. Karamah tidak diukur dari apa yang dilihat mata, melainkan dari perubahan halus yang terjadi di dalam diri. Pemahaman ini membuat kisah-kisah besar justru jarang diceritakan. Ada banyak cerita lisan yang beredar, tetapi selalu disampaikan dengan nada rendah. Tidak ada detail berlebihan, tidak ada penegasan yang memaksa orang percaya. Kisah itu lebih mirip bisikan pengingat bahwa tempat ini harus dihormati. Jika didengar, silakan. Jika tidak, tidak ada paksaan. Tradisi tidak pernah memaksa keyakinan. Karamah yang tidak mencari sorotan ini sengaja dijaga. Para juru kunci jarang mengulang cerita-cerita yang bisa memancing rasa ingin tahu berlebihan. Mereka tahu, semakin dikejar, makna akan semakin menjauh. Karamah yang sejati justru tumbuh dalam ketidaktertarikan manusia untuk membuktikan apapun. Zaman modern membawa tantangan besar. Segala sesuatu dituntut untuk terlihat, direkam, dan dibagikan. Pengalaman batin pun sering diminta hadir dalam bentuk konten. Di titik inilah, Karamah menjadi rentan. Ketika ia ditarik ke ruang publik tanpa adab, yang tersisa seringkali hanya sensasi kosong. Di Gunung Jati penjagaan dilakukan dengan cara yang sangat halus. Tidak ada larangan membicarakan Karamah, tetapi tidak ada pula dorongan untuk menyebarkannya. Kesunyian menjadi pagar alami. Orang-orang yang peka akan mengerti bahwa tidak semua pengalaman perlu dibagi. Ada yang cukup disimpan sebagai pelajaran pribadi. Karamah juga tidak berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan akhlak. Dalam tradisi wali, keistimewaan batin tidak pernah dipisahkan dari sikap hidup. Jika seseorang mengaku mengalami hal luar biasa, tetapi tidak berubah menjadi lebih rendah hati, kisah itu patut dipertanyakan. Disinilah ukuran Karamah diletakkan. Bukan pada keajaiban,
tetapi pada dampaknya. Sunan Gunung Jati dikenang bukan karena cerita-cerita spektakuler, melainkan karena pengaruh yang menetap. Cara dakwahnya, ketenangannya, dan kemampuannya menjaga harmoni jauh lebih kuat daripada kisah-kisah yang bisa menghebohkan sesaat. Makam-makamnya pun dijaga dengan semangat yang sama. Tidak ada panggung untuk keajaiban, hanya ruang untuk merenung. Kisah tentang Gus Dur kembali menemukan tempatnya di sini. Ia tidak datang untuk mencari pengalaman batin yang bisa diceritakan. Ia tidak mencari karamah untuk dibuktikan. Ketika suasana meminta sunyi, ia menghormatinya. Sikap ini selaras dengan tradisi yang memahami bahwa yang paling berharga seringkali justru tidak terlihat. Di tengah dunia yang gemar menyorot, Gunung Jati tetap berdiri sebagai ruang yang menolak gemerlap. Karamah tidak dilarang, tetapi tidak diundang. Ia dibiarkan datang jika memang perlu, lalu pergi tanpa jejak. Dan bagi mereka yang pulang dengan hati yang lebih tertata, itulah karamah yang paling nyata, meski tidak pernah bisa difoto atau dipamerkan. Di banyak tempat, orang datang dengan kepala penuh pertanyaan. Ingin tahu apa yang ada di dalam, ingin paham mengapa ada batas, ingin memastikan cerita mana yang benar dan mana yang berlebihan. Namun di Gunung Jati, pertanyaan itu seperti diminta menunggu, bukan dilarang. Hanya diminta berdiri di belakang satu hal yang lebih dulu. Adab. Sejak lama, tradisi di Nusantara menempatkan adab di depan pengetahuan. Bukan karena pengetahuan dianggap tidak penting, melainkan karena tanpa adab, pengetahuan bisa kehilangan arah. Orang bisa tahu banyak hal, tetapi jika cara mendekatinya keliru, yang muncul justru kegaduhan. Di ruang sakral, kegaduhan adalah hal pertama yang harus dihindari. Adab di sini bukan aturan kaku yang menekan. Ia hadir sebagai sikap dasar, cara berhalan, cara berbicara, cara memandang, bahkan cara menyimpan ponsel dan menahan diri untuk tidak merekam. Hal-hal kecil ini sering dianggap sepele, tetapi justru disitulah adab bekerja. Ia mengatur gerak agar tidak melukai suasana. Banyak peziarah datang dengan niat belajar. Mereka ingin tahu sejarah, ingin memahami makna, ingin mengerti mengapa tempat ini begitu dijaga. Semua itu sah. Namun tradisi mengajarkan bahwa belajar dimulai bukan dari bertanya, melainkan dari bersikap. Ketika sikap sudah tepat, pemahaman akan datang dengan sendirinya. Seringkali, tanpa perlu penjelasan panjang. Di Gunung Jati adab terasa sebelum kata-kata. Orang yang baru datang sering terkejut melihat betapa sedikitnya instruksi tertulis. Tidak ada panduan panjang tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Namun suasana itu sendiri sudah cukup berbicara. Siapapun yang peka akan segera menyesuaikan diri. Adab juga berfungsi sebagai penyaring niat. Mereka yang datang dengan rasa ingin tahu berlebihan sering merasa tidak puas. Tidak ada yang bisa dibawa pulang sebagai bukti. Sebaliknya, mereka yang datang dengan niat berdoa dan menata diri justru merasa cukup, meski tidak mendapatkan apa-apa yang bisa diceritakan secara dramatis. Dalam tradisi ini, rasa cukup adalah tanda keberhasilan. Pengetahuan tanpa adab sering melahirkan sikap ingin menaklukkan, ingin membuka semua pintu, ingin masuk sejauh mungkin, ingin tahu sampai ke inti. Namun, adab mengajarkan kebalikannya. Tidak semua pintu perlu dibuka, tidak semua inti perlu disentuh. Ada pengetahuan yang justru lahir ketika seseorang bersedia menjaga jarak. Masyarakat sekitar memahami hal ini tanpa perlu diskusi panjang. Mereka tidak sibuk menjelaskan makna filosofis adab. Mereka menjalaninya. Anak-anak belajar dari contoh. Peziarah belajar dari suasana. Adab menjadi kebiasaan, bukan wacana. Dan karena itulah ia bertahan lama. Kisah tentang Gus Dur kembali menguatkan pelajaran ini. Ia adalah sosok yang sangat berpengetahuan, tetapi justru dikenal rendah hati dalam bersikap. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun di hadapan ruang sakral. Ketika adab meminta jeda, ia memberinya ruang. Ia tahu bahwa pengetahuan tanpa adab hanya akan membuat jarak semakin jauh. Zaman modern sering membalik urutan ini. Orang berlomba mengumpulkan informasi sebelum belajar bersikap. Akibatnya, banyak ruang sakral berubah menjadi arena debat dan pembuktian. Gunung Jati, dengan segala penjagaannya, seakan menahan arus ini. Ia mengingatkan bahwa ada urutan yang tidak boleh dilompati. Adab mendahului pengetahuan bukan ajakan untuk berhenti berpikir. Ia justru mengajak berpikir dengan cara yang lebih halus. Mengajak manusia untuk menundukkan ego sebelum membuka pikiran. Di tempat seperti ini, adab bukan penghalang pemahaman, melainkan pintu masuknya. Ketika seseorang pulang dari Gunung Jati dengan sikap yang lebih tenang,
itulah tanda bahwa adab telah bekerja. Pengetahuan mungkin belum bertambah banyak, tetapi cara memandang sudah berubah. Dan dalam perubahan itulah tradisi merasa cukup, karena tujuan utamanya bukan membuat orang tahu lebih banyak, melainkan membuat orang bersikap lebih bijak. Di balik lorong-lorong yang dijaga kesunyian, ada sosok-sosok yang jarang disebut namanya. Mereka tidak tampil di poster, tidak muncul di cerita viral, dan tidak berbicara dengan nada tinggi. Namun dari merekalah keseimbangan tempat ini dirawat. Mereka adalah para juru kunci, penjaga sunyi yang bekerja tanpa sorotan. Para juru kunci tidak hanya menjaga bangunan, tugas mereka jauh lebih halus. Mereka menjaga suasana. Mereka membaca perubahan kecil dalam ritme peziarah, mengenali kapan keramaian mulai mengganggu dan kapan kesunyian perlu dikembalikan. Semua dilakukan tanpa keributan. Sebuah tatapan, isyarat tangan, atau kalimat pendek seringkali sudah cukup. Mereka memahami bahwa makam Sunan Gunung Jati bukan ruang yang bisa dijaga dengan kekerasan. Larangan keras justru berisiko melahirkan perlawanan. Karena itu, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan rasa. Juru kunci lebih memilih mengingatkan dengan sopan daripada menegur dengan keras. Di tempat seperti ini, bahasa halus jauh lebih efektif. Sebagian juru kunci mewarisi tugas ini dari orang tua mereka. Sejak kecil mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa menjaga makam berarti menjaga amanah. Amanah itu bukan soal kuasa, melainkan tanggung jawab. Mereka tidak merasa lebih tinggi dari peziarah. Justru sebaliknya, mereka merasa harus lebih rendah hati karena diberi kepercayaan untuk menjaga ruang sakral. Banyak kisah lisan mengalir dari mulut para juru kunci, tetapi selalu disampaikan dengan kehati-hatian. Tidak semua cerita diceritakan, tidak semua pertanyaan dijawab. Mereka tahu bahwa sebagian kisah akan kehilangan makna jika disampaikan pada orang yang belum siap. Diam seringkali menjadi pilihan terbaik. Para juru kunci juga menjadi penyangga antara tradisi dan perubahan zaman. Mereka menyadari bahwa dunia di luar terus bergerak. Peziarah datang dengan kebiasaan baru, dengan kamera, dengan cara pandang yang berbeda. Para juru kunci tidak menolak semua itu, tetapi berusaha menyesuaikannya agar tidak merusak inti. Mereka membiarkan perubahan masuk sejauh tidak mengganggu kesunyian. Dalam keseharian, tugas mereka tampak sederhana: membuka dan menutup akses, mengatur alur, memastikan kebersihan. Namun, di balik rutinitas itu, ada kewaspadaan batin yang terus bekerja. Mereka peka terhadap suasana. Ketika satu orang mulai berbicara terlalu keras, mereka tahu dampaknya bisa menjalar. Ketika satu kelompok mulai terburu-buru, mereka tahu ketenangan bisa terganggu. Penjagaan sunyi ini tidak selalu dipahami oleh orang luar. Ada yang menganggap para juru kunci terlalu kaku. Ada pula yang menilai mereka terlalu misterius. Namun bagi mereka yang sering datang, kehadiran juru kunci justru menenangkan. Ada rasa aman karena tahu tempat ini dijaga oleh orang-orang yang memahami ruhnya. Kisah tentang Gus Dur sering disebut-sebut di antara para juru kunci dengan nada yang tenang. Tidak ada kebanggaan berlebihan. Tidak ada klaim. Mereka melihatnya sebagai contoh sikap, bukan cerita untuk dibesar-besarkan. Seorang tokoh besar yang tahu kapan harus berhenti adalah penguatan bagi cara mereka menjaga tempat ini. Dalam banyak hal, juru kunci mengajarkan bahwa penjagaan tidak selalu berarti melarang. Penjagaan bisa berupa kehadiran yang tenang, kehadiran yang membuat orang menyesuaikan diri tanpa merasa ditekan. Disitulah kekuatan mereka bekerja. Saat malam tiba dan peziarah mulai berkurang, para juru kunci tetap berada di tempatnya. Mereka memastikan kesunyian kembali utuh, bukan untuk menutup ruang, tetapi untuk memulihkan napasnya. Dan ketika pagi datang, mereka kembali menyambut langkah-langkah baru dengan sikap yang sama, tenang, waspada, dan setia menjaga sunyi agar makna tetap hidup. Rasa ingin tahu selalu datang lebih dulu. Ia muncul sebelum doa, sebelum niat ditata, bahkan sebelum seseorang benar-benar sadar mengapa ia melangkah ke tempat ini. Di gunung hati rasa itu terasa lebih kuat karena banyak hal tidak dijelaskan dengan terang. Batas-batas ada, tetapi alasannya tidak selalu diucapkan. Disinilah ujian dimulai. Bagi sebagian orang, rasa ingin tahu berubah menjadi dorongan. Dorongan untuk melihat lebih dekat, untuk masuk lebih jauh, untuk memastikan sendiri apa yang selama ini hanya didengar. Tidak jarang dorongan itu dibungkus dengan alasan yang tampak mulia. Ingin memahami sejarah, ingin membuktikan cerita, ingin memastikan kebenaran. Namun di balik alasan itu, ada kegelisahan yang belum tentu disadari.
Tradisi lama memahami bahwa rasa ingin tahu adalah tenaga yang kuat. Ia bisa mendorong pencarian, tetapi juga bisa melahirkan kegaduhan. Karena itu, rasa ingin tahu tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Ia perlu diikat oleh adab. Tanpa adab, rasa ingin tahu berubah menjadi keinginan menaklukkan. Dan di ruang sakral, keinginan semacam ini sering berujung pada ketidaktenangan. Di kawasan makam, ujian ini terasa di titik-titik tertentu. Ketika seseorang melihat lorong yang tampak lebih dalam, pikiran mulai bekerja. Mengapa tidak boleh masuk? Apa yang ada di sana? Mengapa orang lain berhenti, sementara jalan masih terbuka? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar, mendorong langkah untuk maju. Namun pada saat yang sama, ada rasa lain yang muncul. Rasa ragu yang menahan, sebagian orang memilih mengikuti dorongan itu. Mereka melangkah dengan cepat, mencoba mengabaikan suasana. Namun seringkali, yang mereka temukan bukan kepuasan. Doa terasa hampa, hati gelisah, ada perasaan tidak pas yang sulit dijelaskan. Bukan karena ada kejadian aneh, tetapi karena batin merasa melampaui sesuatu yang seharusnya dijaga. Sebaliknya, mereka yang memilih berhenti dan mengalah pada adab sering merasakan hal yang berbeda. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa kehilangan. Justru muncul ketenangan karena tidak memaksakan diri. Dalam tradisi ini, menahan langkah adalah bagian dari belajar. Belajar mengenali diri sendiri sebelum ingin mengenali yang lain. Para juru kunci sering melihat pola ini berulang. Orang datang dengan mata penuh ingin tahu, lalu pulang dengan wajah yang berubah. Ada yang pulang lebih tenang, ada pula yang pulang dengan kegelisahan. Perbedaannya bukan pada seberapa jauh mereka melangkah, tetapi pada seberapa jujur mereka membaca niatnya sendiri. Rasa ingin tahu juga sering dipicu oleh cerita-cerita yang beredar. Bisik tentang larangan, tentang batas, tentang tokoh besar yang menahan langkah. Cerita-cerita ini bisa menjadi pengingat, tetapi juga bisa menjadi tantangan. Bagi sebagian orang, cerita itu cukup untuk menata sikap. Bagi yang lain, cerita itu justru memancing keinginan untuk membuktikan. Disinilah tradisi bekerja dengan caranya sendiri. Ia tidak menghukum rasa ingin tahu. Ia hanya mengujinya. Apakah rasa itu datang bersama kerendahan hati atau bersama ego yang ingin unggul? Apakah seseorang datang untuk belajar atau untuk menang atas batas? Jawaban atas pertanyaan itu sering tidak terdengar tetapi terasa. Kisah tentang Gus Dur kembali menjadi cermin. Ia adalah sosok yang penuh rasa ingin tahu, tetapi tahu kapan rasa itu harus ditahan. Ia tidak mematikan pertanyaan, hanya menundukkannya pada adab. Sikap inilah yang membuat ceritanya terus diingat. Bukan sebagai larangan, tetapi sebagai contoh. Di Gunung Khati, ujian rasa ingin tahu tidak pernah benar-benar selesai. Setiap peziarah mengalaminya dengan cara masing-masing. Ada yang lulus dengan tenang, ada yang belajar lewat kegelisahan. Namun tempat ini tidak mencatat siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Ia hanya menyediakan ruang, dan di ruang itulah manusia dihadapkan pada pilihannya sendiri, antara menuruti dorongan atau menjaga sikap. Setelah semua bisik, batas, dan cerita beredar, kisah tentang Gus Dur sering berhenti di satu kalimat pendek. Gus Dur tidak masuk. Kalimat itu mudah diingat, tetapi sering disalahpahami. Ia diperlakukan seperti pengakuan takut, atau sebaliknya, dijadikan bukti keistimewaan tempat itu. Padahal, jika dibaca dengan tenang, kisah ini berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih halus. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang tidak alergi pada perbedaan. Ia mendatangi banyak tempat yang dianggap sensitif. Ia berbincang dengan mereka yang dijauhi. Ia tidak membangun jarak dengan dalih kesucian. Justru karena itu, keputusannya menahan langkah di Gunung Jati tidak bisa dibaca sebagai ketakutan. Keputusan itu lahir dari kebiasaan membaca situasi, bukan dari dorongan menghindar. Dalam laku spiritual Nusantara, membaca situasi adalah kemampuan penting. Ia bukan kemampuan mistis, melainkan kepekaan. Kepekaan terhadap suasana, terhadap orang-orang di sekitar, dan terhadap diri sendiri. Gus Dur dikenal memiliki kepekaan semacam ini. Ia tahu kapan sebuah ruang meminta kehadiran dan kapan meminta jarak. Banyak orang datang ke makam wali dengan satu tujuan, masuk sedekat mungkin. Semakin dekat, dianggap semakin berkah. Gus Dur justru menunjukkan logika yang berbeda. Kedekatan tidak selalu diukur dari jarak tubuh. Ia bisa lahir dari sikap yang tepat. Dalam konteks ini, menahan langkah bukan pengurangan makna, tetapi justru bentuk penghormatan yang utuh. Cerita tentang Gus Dur sering menjadi cermin bagi cara kita memandang yang sakral. Apakah kita datang untuk menghormati
Atau untuk memastikan cerita, apakah kita ingin berdoa atau ingin merasakan sesuatu yang bisa dibanggakan? Kisah ini tidak memberi jawaban langsung, tetapi memaksa kita mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Gus Dur tidak pernah dikenal sebagai orang yang ingin menguasai ruang. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun di hadapan tempat yang dijaga dengan tradisi panjang. Ketika suasana mengatakan cukup, ia berhenti. Bagi sebagian orang, sikap ini terasa janggal. Namun bagi mereka yang memahami adab, sikap ini justru terasa wajar. Membaca kisah ini dengan tenang berarti melepaskannya dari sensasi. Tidak perlu membesarkannya menjadi legenda menakutkan. Tidak perlu pula mengecilkannya sebagai gosip. Cukup melihatnya sebagai satu contoh sikap. Sikap seorang tokoh besar yang tidak kehilangan kerendahan hati di hadapan ruang sakral. Di zaman yang sering memuja keberanian tanpa jeda, kisah ini menawarkan alternatif. Keberanian juga bisa berarti mengendalikan diri. Bisa berarti tidak melangkah meski pintu terbuka. Bisa berarti mendengarkan isyarat yang tidak terdengar oleh banyak orang. Kisah Gus Dur tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi larangan bagi orang lain. Ia tidak berkata bahwa semua orang harus berhenti di tempat yang sama. Ia hanya menunjukkan bahwa setiap orang perlu membaca batasnya sendiri. Apa yang tepat bagi satu orang belum tentu tepat bagi yang lain. Dan membaca batas itu membutuhkan kejujuran pada diri sendiri. Ketika kisah ini dibaca dengan tenang, ia berhenti menjadi cerita tentang masuk atau tidak masuk. Ia berubah menjadi cerita tentang sikap, tentang bagaimana seseorang bersikap di hadapan yang ia hormati, tentang bagaimana ia memilih tidak mendominasi ruang yang bukan miliknya. Di Gunung Hoti, kisah ini terus hidup bukan karena kehebohannya, tetapi karena ketenangannya. Ia tidak menuntut dipercaya. Ia hanya menawarkan satu pelajaran sederhana, bahwa menghormati yang sakral kadang tidak membutuhkan langkah tambahan, melainkan keberanian untuk berhenti, menunduk, dan membiarkan makna tetap terjaga dalam sunyi. Setiap kali kisah tentang makam Sunan Gunung Jati dibicarakan, perdebatan hampir selalu mengikuti. Ada yang bertanya dengan nada menuntut, mana fakta dan mana sekadar cerita. Ada pula yang bertahan pada kisah lisan, tanpa merasa perlu membuktikan apapun. Dua sikap ini sering berhadap-hadapan, saling menilai, saling merasa paling benar. Dalam budaya Nusantara, mitos sering disalahpahami. Ia dianggap cerita palsu yang bertentangan dengan fakta. Padahal, mitos bukan laporan kejadian. Ia adalah cara lama untuk menyampaikan nilai. Mitos berbicara dengan simbol, bukan data. Ia tidak menuntut diyakini secara harfiah, tetapi dimengerti maknanya. Ketika simbol dibaca seperti laporan berita, kesalahpahaman pun lahir. Sunan Gunung Jati berada di persimpangan ini. Sejarah mencatatnya sebagai tokoh dakwah dan pemimpin penting. Fakta-fakta itu bisa ditelusuri, dicatat, dan dibahas secara akademik. Namun tradisi lisan menyimpan lapisan lain. Lapisan yang berbicara tentang sikap, adab, dan kesunyian. Lapisan ini tidak selalu bisa dibuktikan, tetapi terus dijalani. Masalah muncul ketika satu pendekatan ingin menyingkirkan yang lain. Ketika fakta dipakai untuk menertawakan tradisi, atau mitos dipakai untuk menolak akal sehat. Dua-duanya sama-sama berisik. Keduanya bisa mengaburkan makna yang sebenarnya ingin dijaga. Padahal dalam tradisi, fakta dan mitos tidak harus saling menghapus. Kesalahan membaca simbol sering terjadi di sini. Batas di makam dibaca sebagai rahasia besar yang disembunyikan. Kesunyian dianggap sebagai tanda ada sesuatu yang ditakuti. Padahal simbol-simbol itu lebih sering menunjuk pada sikap. Batas mengajarkan tahu diri. Kesunyian mengajarkan menahan ego. Tidak ada klaim tentang keajaiban yang harus dibuktikan. Di zaman yang terbiasa dengan kepastian, simbol memang terasa mengganggu. Simbol tidak memberi jawaban tunggal. Ia membuka ruang tafsir. Dan ruang ini sering membuat orang tidak nyaman. Namun justru disitulah kekuatan simbol bekerja. Ia memaksa manusia berhenti, berpikir, dan menata sikap sebelum menyimpulkan. Masyarakat sekitar tidak merasa perlu memilih kubu. Mereka tidak sibuk membuktikan mitos, juga tidak sibuk membantahnya. Mereka menjalani tradisi sebagai bagian dari hidup. Bagi mereka, yang penting bukan apakah cerita itu faktual, tetapi apakah ia menjaga sikap. Selama adab terpelihara, cerita dibiarkan hidup. Kisah tentang Gus Dur juga sering terjebak dalam kesalahan baca ini. Ada yang menuntut bukti, ada yang menjadikannya mitos sakral. Padahal kisah itu lebih tepat dibaca sebagai simbol sikap, simbol tentang menahan diri, simbol tentang menghormati ruang, simbol tentang keberanian yang tidak selalu terlihat heroik,
Membaca simbol membutuhkan ketenangan. Ia tidak cocok dibaca dengan emosi atau keinginan menang. Ketika simbol dipaksakan menjadi fakta mutlak, maknanya menyempit. Ketika fakta dipaksakan untuk menyingkirkan simbol, nilai-nilai halus ikut hilang. Di Gunung Jati, simbol-simbol itu tetap berdiri tanpa penjelasan panjang. Mereka tidak membela diri, mereka tidak menuntut dipahami. Mereka hanya ada, menunggu siapapun yang datang dengan sikap yang tepat. Siapa yang ingin belajar akan menemukan pelajaran. Siapa yang ingin menang debat akan pulang dengan kebisingan. Pada akhirnya mitos dan fakta menemukan tempatnya masing-masing ketika manusia bersedia bersikap bijak. Fakta menjaga kejelasan sejarah, mitos menjaga nilai dan sikap. Keduanya tidak perlu saling meniadakan. Ketika keduanya berjalan berdampingan, kisah Sunan Gunung Jati bisa dibaca dengan utuh, bukan sebagai medan konflik, tetapi sebagai warisan makna yang hidup dalam kesunyian. Di balik pagar, lorong, dan batas yang terlihat maupun tak terlihat, ada satu kesalahpahaman yang sering muncul. Banyak orang mengira yang dijaga di Gunung Jati adalah bangunan makam itu sendiri. Batu, nisan, dan tembok dianggap sebagai pusat perhatian. Padahal jika disimak lebih dalam, yang dijaga bukanlah benda, melainkan nilai yang hidup di sekitarnya. Makam hanyalah penanda. Ia menjadi simbol dari laku hidup seorang wali yang pernah berjalan di tanah ini. Jika simbol itu dibiarkan tanpa nilai, ia akan berubah menjadi objek kosong, bisa dikunjungi, bisa difoto, tetapi kehilangan daya didik. Karena itulah penjagaan tidak berhenti pada fisik, melainkan merembet ke cara manusia bersikap ketika mendekat. Nilai pertama yang dijaga adalah adab. Adab mengatur bagaimana seseorang datang, berdiri, berbicara, dan pergi. Tanpa adab, ziarah berubah menjadi aktivitas biasa. Doa kehilangan keheningannya, dan ruang kehilangan fungsinya. Adab bukan aturan keras, tetapi sikap yang mengingatkan bahwa tidak semua tempat bisa diperlakukan sama. Nilai kedua adalah kesadaran. Kesadaran bahwa manusia datang sebagai tamu, bukan pemilik. Kesadaran bahwa ada batas yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan, tetapi untuk menata. Di Gunung Jati kesadaran ini tumbuh melalui suasana. Tidak dipaksa, tidak diteriakan, tetapi dirasakan perlahan oleh mereka yang mau berhenti sejenak. Nilai lain yang dijaga adalah kesunyian. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang memberi ruang. Ruang untuk doa, ruang untuk merenung, ruang untuk mengakui keterbatasan diri. Tanpa kesunyian, semua aktivitas kehilangan kedalaman. Maka kesunyian dipelihara sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar estetika. Penjagaan nilai juga berarti melindungi niat. Orang datang dengan berbagai tujuan. Ada yang tulus, ada yang penasaran, ada yang ingin membuktikan sesuatu. Nilai yang dijaga membantu setiap orang bercermin. Ketika niat tidak selaras, kegelisahan muncul dengan sendirinya. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai peringatan halus untuk menata ulang arah. Disinilah batas menemukan fungsinya yang sebenarnya. Batas tidak berdiri sebagai penolak, tetapi sebagai penuntun. Ia membantu manusia berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Ia menjaga agar ruang sakral tidak runtuh oleh kebiasaan dunia luar yang serba cepat dan bising. Masyarakat sekitar memahami hal ini sebagai tanggung jawab bersama. Mereka tidak merasa memiliki makam, tetapi merasa ikut menjaga amanah. Amanah untuk memastikan bahwa nilai yang diwariskan Sunan Gunung Jati tidak larut oleh perubahan zaman. Penjagaan ini dilakukan dengan sikap, bukan dengan klaim. Kisah tentang Gus Dur kembali menemukan maknanya di sini. Menahan langkah bukan berarti menjauh dari makam, tetapi mendekat pada nilai yang dijaga. Ia tidak berusaha menguasai ruang, tetapi menghormati ruhnya. Sikap ini sejalan dengan pemahaman bahwa yang paling penting bukan akses, melainkan kesiapan batin. Banyak orang pulang dari Gunung Jati tanpa membawa cerita besar. Tidak ada pengalaman luar biasa yang bisa dibagikan. Namun mereka membawa sesuatu yang lebih halus. Sikap yang sedikit lebih tenang. Pandangan yang sedikit lebih rendah hati. Itulah tanda bahwa nilai bekerja. Jika nilai ini hilang, tidak ada penjagaan fisik yang cukup kuat. Makam bisa berdiri megah, tetapi maknanya kosong. Sebaliknya, jika nilai tetap hidup, kesakralan akan terjaga meski tanpa sorotan. Inilah pelajaran yang ditawarkan Gunung Jati dengan cara yang sangat sunyi. Pada akhirnya yang dijaga bukanlah tempat, melainkan cara manusia mendekat. Ketika cara itu benar, tempat akan bermakna dengan sendirinya. Dan selama nilai-nilai itu masih dijalani, Gunung Jati akan terus mengajarkan sesuatu
tanpa perlu berkata apapun. Pada akhirnya, semua kisah tentang batas, kesunyian, dan pilihan menahan langkah bertemu di satu titik yang sama. Larangan. Kata ini sering terdengar keras, seolah menjadi tembok yang menutup jalan. Namun di Gunung Jati, larangan bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak berdiri untuk menolak, melainkan untuk menuntun. Larangan di tempat ini jarang diucapkan. Ia hadir sebagai suasana, sebagai rasa yang membuat langkah melambat dan suara mengecil. Tidak ada tangan yang mendorong mundur, tidak ada kata yang mengancam. Yang ada hanya undangan halus untuk berhenti sejenak dan bertanya, "Sudah siapkah diri ini melangkah lebih jauh?" Banyak orang datang dengan bayangan bahwa semakin dekat mereka ke pusat makam, semakin besar makna yang akan didapat. Padahal tradisi lama mengajarkan hal sebaliknya. Makna tidak selalu berada di titik terdalam. Ia sering muncul justru di saat seseorang memilih berhenti, di saat ego tidak lagi memimpin langkah, dan kesadaran mulai mengambil alih. Larangan juga mengajarkan kerendahan hati. Ia menempatkan manusia pada posisi yang wajar, bahwa tidak semua ruang diciptakan untuk ditaklukkan. Ada ruang yang cukup dihormati. Dari kejauhan, sikap ini bukan kekalahan, melainkan kedewasaan. Dalam menahan diri, manusia belajar mengenali batasnya sendiri. Di Gunung Jati, larangan berfungsi sebagai penjaga kesunyian. Tanpa larangan, keramaian akan mudah menguasai. Suara akan saling bertabrakan, niat akan bercampur, dan doa kehilangan ruang bernapas. Larangan menjaga agar yang sunyi tetap sunyi, agar yang sakral tidak larut menjadi biasa. Pelajaran ini sering terasa asing di zaman yang memuja keterbukaan dan akses tanpa batas. Dunia modern mengajarkan bahwa semua pintu seharusnya bisa dibuka, semua misteri harus dijelaskan. Namun tradisi mengingatkan bahwa tidak semua hal perlu disentuh untuk dipahami. Ada pengetahuan yang tumbuh justru ketika seseorang bersedia tidak melangkah. Kisah tentang Gus Dur menjadi gambaran paling jernih dari pelajaran ini. Ia bukan berhenti karena takut, tetapi karena tahu diri. Ia membaca isyarat ruang dan menghormatinya. Dalam pilihan sunyi itu, ia menunjukkan bahwa keberanian sejati tidak selalu berbentuk gerak maju. Kadang ia hadir sebagai kemampuan berkata cukup. Larangan juga membantu manusia menata niat. Ketika seseorang dihadapkan pada batas, ia dipaksa bercermin. Datang untuk apa? Mencari apa? Dan siapkah menerima jika yang dicari bukan pengalaman luar biasa, melainkan ketenangan sederhana? Banyak orang yang pulang dari Gunung Jati dengan jawaban yang tidak mereka duga. Bukan jawaban atas pertanyaan besar, tetapi rasa damai yang sulit dijelaskan. Masyarakat sekitar tidak melihat larangan sebagai beban. Mereka menjalaninya sebagai bagian dari hidup. Dalam keseharian, larangan itu menjadi kebiasaan yang menjaga keseimbangan. Tidak ada perdebatan panjang, tidak ada keinginan untuk membuktikan. Yang ada hanya sikap untuk terus merawat. Pelajaran sunyi dari sebuah larangan ini tidak menuntut siapapun untuk percaya. Ia hanya mengajak bersikap. Bersikap lebih pelan, lebih rendah hati, lebih sadar bahwa tidak semua hal harus dimiliki. Ada hal yang cukup dihormati agar tetap bermakna. Ketika seseorang mampu menerima larangan tanpa amarah dan tanpa rasa tertantang, disitulah perubahan terjadi. Ia tidak kehilangan apapun. Justru ia menemukan sesuatu yang jarang didapat di luar sana. Ruang untuk diam, ruang untuk mendengar, ruang untuk menata diri. Dan disitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan jawaban pasti, tetapi dengan jeda. Jeda yang mengingatkan bahwa sejarah, tradisi, dan spiritualitas tidak selalu bergerak maju dengan langkah cepat. Ia sering berjalan pelan, dalam sunyi, meninggalkan jejak yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang bersedia berhenti sejenak. Karena sejarah tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus bergerak, menunggu sikap manusia berikutnya.